Baik, selamat pagi anak didik kami kelas 8. Hari ini pembahasan kita adalah Yesus mengutus Roh Kudus. Mari kita memberikan hati dan pikiran kita untuk pembelajaran ini. Sebelumnya mari kita hening sejenak, kita berdoa di dalam hati masing-masing sebelum memulai pembelajaran ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas berkat-Mu bagi kami. Kami bersyukur atas hari ini, pagi hari yang cerah ini. Engkau masih membangunkan kami dari tidur kami. Engkau masih menyertai kami hingga pada saat ini kami sehat dan bergembira. Tuhan, kami akan belajar mengenai Yesus mengutus Roh Kudus pada hari ini. Bantu kami untuk dapat memahami pelajaran ini ya Tuhan. Berkati juga orang tua, sanak saudara kami, dan semua pekerjaan kami di sepanjang hari ini, agar dapat berjalan dengan baik. Tuhan yang Maha Baik, kepadamu lah kami serahkan doa kami ini, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Baik anak didik kami, kita sudah melihat pada pelajaran sebelumnya bahwa setelah Yesus bangkit, ia berkali-kali menampakkan dirinya kepada para murid. Setelah 40 hari, ia naik ke surga dan tidak lagi menampakkan dirinya kepada para murid. Ini setelah peristiwa kebangkitan. Tapi 40 hari Yesus bersama muridnya, lalu ia naik ke surga. Tetapi Yesus tidak meninggalkan para murid sama sekali. Para murid disuruh tinggal di Yerusalem untuk menunggu kedatangan Sang Penolong yang pernah ia janjikan. Jadi, ketika Yesus akan naik ke surga, ia menjanjikan sesuatu kepada para murid. Apa yang Yesus janjikan? Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Itu tertulis dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Jadi bisa nanti kamu lihat bahwa itulah yang dijanjikan Yesus. Bahwa nanti aku akan minta kepada Bapa supaya diberikan kepadamu penolong. Siapa itu penolong itu? Roh kebenaran. Yaitu Roh Kudus itu sendiri. Janji tersebut terpenuhi pada hari Pentakosta. Jadi 10 hari setelah Yesus naik ke surga, dia langsung menepati janjinya di hari Pentakosta. Artinya hari Pentakosta 50 hari setelah Yesus bangkit. Maka Yesus bangkit 40 hari bersama muridnya melakukan penampakan-penampakan, dan 10 hari setelah itu terjadilah hari Pentakosta. Yesus naik ke surga setelah 40 hari, dan 10 hari lagi setelah kenaikan itu ada Pentakosta. Maka persisnya dari kebangkitan sampai ke Pentakosta itu ada 50 hari. Hari Pentakosta sering dikenal sebagai turunnya Roh Kudus atas para rasul. Ini Kisah 2 ayat 1 sampai 13. Bisa kamu lihat nanti peristiwa Pentakosta itu, dan akan kita baca setelah ini. Peristiwa tersebut dikenal sebagai lahirnya gereja. Ketika itulah mulai lahir gereja. Nah, adik-adik terkasih, seperti yang sudah dikatakan tadi, kita akan membaca perikop Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Mari kita dengarkan perikop itu. Yesus mengutus Roh Kudus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri.
Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sudah mendengarkan, adik-adik terkasih, kita sudah lihat tadi, sudah mendengarkan, sudah membaca Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13, yaitu peristiwa Pentakosta. Bahwa Roh Kudus itu memberikan suatu perubahan kepada para murid yang sebelumnya takut, mereka jadi berani. Mereka dipenuhi Roh Kudus sehingga mereka berani keluar dari ketakutannya dan mulai mewartakan Injil, mewartakan kebangkitan Yesus. Orang-orang heran semua melihat mereka karena mereka itu bisa berbahasa sesuai dengan orang yang mereka jumpai. Begitulah terjadi hari Pentakosta itu. Seandainya hari Pentakosta itu tak terjadi atau belum terlaksana, pastilah para murid akan tetap dalam belenggu ketakutan dan mereka tidak akan berani keluar untuk mewartakan kebangkitan Yesus. Nah, mari dulu kita lihat adik-adik tanda atau lambang Roh Kudus yang sering digunakan dalam gereja kita, baik dalam perjanjian lama maupun pada perjanjian baru. Roh Kudus adalah kekuatan Allah yang mengangkat dan mengarahkan hidup orang beriman. Roh Kudus sendiri tidak kelihatan secara kasat mata, namun bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam keseharian kita bisa kita rasakan Roh Kudus itu. Allah sering memakai tanda atau lambang supaya manusia mampu mengenal dan melihatnya. Tanda atau lambang yang sering digunakan untuk Roh Kudus antara lain, inilah tanda-tanda yang sering digunakan untuk melambangkan Roh Kudus itu. Yang pertama itu air. Dalam pembaptisan, baik Yesus sampai kita juga, barangkali kita semua sudah dibaptis. Dalam pembaptisan, kita dibaptis dengan air. Karena air adalah lambang tindakan Roh Kudus menghapus dosa asal seseorang yang menerima baptisan. Yang kedua, ini tanda atau lambang Roh Kudus yang kedua, urapan. Urapan ini digunakan dalam inisiasi Kristen dalam sakramen penguatan atau sakramen krisma. Dengan menerima urapan, seseorang menerima dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Tanda atau lambang yang ketiga, api. Api melambangkan keberanian dalam konteks para rasul. Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api mengubah para rasul dari penakut menjadi berani mewartakan kebangkitan Yesus. Kita tadi sudah lihat Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13 bahwa para rasul itu di atas kepala mereka itu nampak lidah-lidah api. Kalau kita lihat dulu juga dalam perjanjian lama, waktu Musa itu naik ke Gunung Sinai, di sana ya dia itu berjumpa dengan Allah dalam bentuk api. Lalu tanda dan lambang yang berikutnya adalah awan dan sinar. Itu juga melambangkan kehadiran Roh Kudus. Yang berikutnya meterai. Meterai menegaskan bahwa pengurapan Roh Kudus tidak terhapuskan. Hal tersebut dapat kita lihat ketika seseorang menerima sakramen baptis, krisma, dan imamat. Tangan dan jari. Yang berikutnya, tanda dan lambang Roh Kudus. Penumpangan tangan melambangkan pemberian Roh Kudus, sedangkan jari melambangkan dengan jari Allah Yesus mengusir setan.
Bisa kita lihat itu dalam Lukas 11 ayat 20. Lalu tanda dan lambang yang berikutnya adalah merpati. Merpati adalah lambang kehadiran Roh Kudus. Merpati muncul ketika Yesus naik dari air pembaptisan di Sungai Yordan. Maka di situ kita lihat ketika Yesus sudah dibaptis, merpati hinggap di kepala Yesus. Itu melambangkan Roh Kudus sudah hadir di bersama Yesus ketika pembaptisan. Berikutnya kita akan membahas peran Roh Kudus dalam hidup para rasul. Apa peran Roh Kudus itu dalam hidup para rasul? Roh Kudus disebut juga Roh Kristus. Itu bisa kita lihat dalam Roma 8 ayat 11, atau Roh Tuhan dalam 2 Korintus 3 ayat 17, atau Roh Penolong. Itu Yohanes 14 ayat 16 sampai 26. Maka sebutan-sebutan ini yang digunakan untuk menyebut Roh Kudus. Kadang disebut Roh Kristus, kadang disebut Roh Tuhan, kadang disebut Roh Penolong. Roh ini intinya mau menyebutkan Roh Kudus yang kita pelajari hari ini. Adapun peranan Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup para rasul antara lain. Apa peranan Roh Kudus itu dalam hidup para rasul? Yang pertama, peristiwa Roh Kudus itu membawa persatuan dan kesatuan. Ini. Yang pertama itu adalah Roh Kudus membawa persatuan dan kesatuan. Di mana itu nampak? Peristiwa Pentakosta membuat suasana saling pengertian, keterbukaan, saling menerima, bersatu dan bersekutu. Hari Pentakosta dikenal sebagai hari lahirnya jemaat baru, yakni gereja. Para murid, para rasul itu akhirnya bersatu, dipersatukan oleh Roh Kudus. Mereka itu menjadi satu, dan kesatuan mereka itulah yang melahirkan gereja. Maka Roh Kudus itu berperan mempersatukan. Peran Roh Kudus yang berikutnya adalah Roh Kudus memberi daya keberanian. Para murid yang sebelumnya takut dan bersembunyi ketika Yesus disalibkan, kini menjadi berani keluar rumah dan berkhotbah memberi kesaksian tentang Yesus Kristus yang sudah bangkit. Ya, dengan adanya hari Pentakosta itu, tadi seperti yang saya katakan itu, para murid, para rasul itu sebelumnya takut, mereka mengurung diri. Tapi setelah hari Pentakosta, mereka itu keluar dari ketakutannya dan mereka dengan beraninya mewartakan kebangkitan Yesus. Itu berkat Roh Kudus, karena Roh Kudus itu memang berperan memberi daya keberanian. Roh Kudus membawa pembaruan. Kalau kita lihat pembaruan berarti berasal dari kata baru, membuat sesuatu menjadi baru. Maka Roh Kudus itu membuat sesuatu menjadi baru. Di puncak Gunung Sinai telah termeterai perjanjian antara Allah dan manusia. Itu adalah perjanjian lama yang tertuang dalam 10 perintah yang tertulis di 2 loh batu. Pada hari Pentakosta lahirlah perjanjian baru. Perintah dan hukum yang berlaku adalah hukum kasih yang ditulis dalam hati manusia. Roh Kudus bukan saja memperbarui gereja, tetapi juga memperbarui muka bumi ini sepanjang masa. Maka dengan ini jelaslah bahwa memang Roh Kudus itu mampu membuat kita menjadi baru, memperbarui kita, menghapus dosa-dosa lama kita, dan membuat hidup kita menjadi baru kembali. Itu peran Roh Kudus. Maka jangan pernah lupa anak didik kami untuk senantiasa dalam doa-doamu mintalah kehadiran Roh Kudus, supaya memang Roh Kudus itu selalu setiap hari demi hari itu memperbarui dirimu, supaya hari demi hari itu kamu diberi keberanian. Itu ya, anak didik kami, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang Roh Kudus. Kita sudah melihat beberapa hal tadi, ya, apa itu Roh Kudus, kapan itu diberikan kepada para rasul, dan apa kira-kira peran Roh Kudus itu pada para rasul, dan tanda dan lambang. Tanda atau lambang Roh Kudus itu air, api dan sebagainya tadi sudah kita lihat. Sekarang tugasmu adalah
Renungkanlah, apakah kamu pernah merasakan kehadiran Roh Kudus dalam hidupmu seperti yang dialami para rasul? Apakah kau pernah merasakan kehadiran Roh Kudus dalam hidupmu? Lalu yang kedua, lambang Roh Kudus apa yang paling berkesan untukmu? Tadi sudah kita lihat beberapa lambang dalam Roh Kudus itu. Ada api, ada awan, ada air dan sebagainya itu. Apa yang paling berkesan untukmu? Mengapa lambang itu berkesan kepadamu? Misalnya merpati. Kenapa itu berkesan merpati itu untukmu? Dan mengapa merpati itu berkesan padamu? Maka coba jelaskan. Bisa saja lebih dari satu yang berkesan untukmu. Bisa saja dua. Dan tuliskan mengapa itu berkesan untukmu. Maka anak didik kami, silakanlah kerjakan tugasmu ini. Kita akan kumpulkan ini pada pembelajaran tatap muka. Coba dikerjakan dengan serius supaya nanti hasilnya juga bisa memuaskan. Amin. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menyertai kami hingga pada saat ini. Semoga pembelajaran kami tentang Roh Kudus pada hari ini memberikan suatu pengetahuan baru bagi kami, agar kami semakin mengenal Engkau, mengenal kepribadian-Mu, dan senantiasa Engkau hadir untuk kami. Berikanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan kepada kami, agar kami semakin berani dalam menjalani hidup kami, dan kami semakin diperbaharui dalam kehidupan kami. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin.